Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan penggunaan struktur while dalam pemrograman C++. Seperti yang dapat Anda lihat pada layar, kita memiliki sebuah permasalahan. Itu permasalahannya adalah kita harus membuat sebuah program yang memiliki tampilan seperti tabel yang dapat mengkonversi suhu dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Nah, syarat program tersebut bahwa kita perlu nanti usernya untuk menginput nilai awal temperatur Celcius. Yang kedua adalah user dapat menginput jarak antar data dan menginput jumlah data. Maksudnya jarak antar data adalah misalnya jaraknya 1, kemudian nilai awal temperaturnya adalah 10. Maka kalau kita punya jumlah data 10 juga, maka datanya dari 10, 11, 12, 13, 14 sampai 19. Baik, kita akan mulai masuk ke dalam program dev C++-nya. Pertama kita buat comment. Ini adalah program konversi ya. Konversi suhu. Seperti biasa, header programnya kita include IO stream. Dan using namespace std titik koma, kemudian kita buat fungsi utamanya kurung kurawa, dan kita bikin exit statement ya, return 0. Oke, ini adalah minimalnya yang harus kita buat. Kita kembali lagi ke permasalahan. Artinya di sini user harus dapat menginput nilai temperatur awal. Nilai temperatur awal bisa jadi dia dalam tipe datanya adalah float ya, karena dia bisa saja menggunakan data yang ada nilai desimalnya. Jadi kita harus deklarasikan. Yang pertama adalah variabel float ya. Float misalnya T ya. T. Kemudian di sini ada variabel bertipe integer. Oke, yang pertama adalah jarak antar data ini bisa tipenya float juga ya. Bisa saja kita kelipatan misalnya 0,5. Berarti tidak masalah ya. Jadi dengan jumlah data ini harus tipenya integer karena tidak ada jumlah data yang setengah. Oke, artinya kita bikin yang berikutnya adalah range ya. Range. Nah, kemudian integer jumlah data misalnya adalah n. Oke. Nah, di sini kita harus mendeklarasi juga sebuah variabel bernama i yang akan menjadi semacam variabel kontrol kita ya. Apakah nilai i-nya nanti sama dengan kurang dari atau sama dengan nilai n. Selanjutnya, kita harus menggunakan struktur pengulangan while. Pertama, kita bikin terlebih dahulu tampilan awal ya, biar tahu bahwa ini adalah program apa. Misalnya ini adalah program konversi suhu Celcius ke Fahrenheit. Kita coba dulu tampilannya seperti apa. Kita compile and run. Nah, ini kurang lebih tampilannya ya. Sudah cukup baik.
Oke, kita kasih jarak 2 kali ya, \n 2 kali. Nah, di sini cout jadi apa? Input nilai awal suhu dalam derajat Celcius. Nah, artinya user harus memasukkan ya. Di sini adalah cin-nya adalah cin. Oke. Kemudian diminta untuk input range data ya. Ke cin range. Kemudian cout jumlah data ya, input jumlah data. Cin n. Oke, kita lihat terlebih dahulu tampilannya seperti apa. Oke, input nilai awal suhu. Misalnya kita mulai dari suhu 10 ya. Misalnya range-nya 10. Jumlah data misalnya 10 juga. Nah, ini kan karena kita belum buat programnya, jadi belum terlihat ya tampilannya seperti apa. Baik, sekarang kita akan mulai menggunakan masuk ke dalam struktur pengulangannya ya. Kita menggunakan while. Nah, artinya di sini kita harus memberikan nilai awal i ya. I sama dengan 1 ya. Kemudian while i kurang dari atau sama dengan n. Maka apa yang dijalankan? Nah, ini adalah struktur while-nya ya. Nah, ini artinya ketika i sama dengan 1 dan n paling tidak kita memasukkan jumlah data 1 kali ya, atau kalau 0 pun berarti tidak akan dilakukan proses pengulangan. Jadi kalau i-nya 1 dan n-nya 1 maka akan ditampilkan paling tidak 1 kali. Nah, kemudian di sini kita perlu menggunakan operator increment ya. Artinya nilai i ini dia akan bertambah di akhir program ya. I plus plus. Jadi i plus 1 ya selalu. Oke, kita mulai. Di sini ingat untuk mengkonversi. Nah, berarti ya kita bikin dulu tampilan ya biar terlihat indah. Di sini kita punya adalah nomor ya. Nomor. Mungkin kita kasih 1 spasi dan 1 tab. Nomor. Kemudian ada suhu dalam degree Celcius ya. Degree Celcius. Kemudian ada suhu dalam degree Fahrenheit. Maaf, ini seharusnya tidak di dalam blok ya. Ini harus kita tulis di luar blok. Nah, kemudian berarti ini harus ada 1 kali enter ya. Oke, pertama kita bikin ini dalam komen dulu ya. Biar mengecek tampilannya seperti apa.
Kita lihat misalnya dari 10, kemudian range-nya 10, buat datanya 10. Nah paling tidak, ini ada yang kurang ya. Nah paling tidak nanti kita dapat melihat ya di sini suhu derajat Celcius ya. Suhu derajat Celcius. Oke, kita balikan kembali programnya. Kita hilangkan komennya. Di sini yang perlu kita ingat adalah bagaimana kita melakukan konversi ya. Konversi dari suhu Celcius ke Fahrenheit. Artinya apabila kita punya suhu Celcius, kita harus mengkalikan suhu tersebut dengan faktor 9 dibagi 5 ya. 9 bagi 5. Dan ingat bahwa temperatur ini merupakan tipe datanya float ya. Sehingga kalau kita menuliskan seperti ini, 9 bagi 5, artinya kita mengerjakan 9 bagi 5 terlebih dahulu. Nah ini akan salah ya, karena 9 ini adalah integer, 5 ini adalah integer. Kita harus menggunakan 9,0 dibagi 5,0. Maka ini akan menjadi benar. Kemudian baru ditambahkan 32. Ini adalah faktor konversinya. Jadi untuk setiap suhu T di awal adalah T Celcius ya. Sorry maaf, berarti ini harus ada T C dan T F. Oke, kita tambahkan variabel baru ya. Ini nanti adalah TC ya. Berarti ini adalah TF sama dengan TC dikalikan 9/5 ditambah 32. Ini adalah bentuk proses ya. Proses konversi. Setelah kita melakukan proses konversi, maka nilai TC, nah ini harus ditambahkan, berarti TC sama dengan TC plus range. Nah, TC ditambah TC plus range. Jadi artinya nanti nilai TC-nya akan berubah. Jika awalnya TC-nya 10, kalau range-nya juga 10, maka nilai TC yang kedua akan menjadi 20. TC yang ketiga akan menjadi 30. Oke, ini artinya adalah proses penambahan ya. Penambahan jarak ya. Jarak suhu. Kemudian apalagi yang perlu ditampilkan? Nah ini prosesnya hanya 2 ini ya. Nah sekarang kita tinggal menampilkan menggunakan cout ya, nomor suhu Celcius dan suhu Fahrenheit. Nah artinya kita harus menambahkannya di antara ini ya, baris ini. Kalau kita tambahkan di setelah baris yang 21 misalnya, maka nanti nilai TC-nya akan bertambah 10 ya. Kalau kita pakai range-nya 10. Kita tambahkan sini cout. Yang pertama adalah nomor, berarti kita harus menampilkan nilai I ya. Cout I. Nah, di sini kita bisa langsung menggunakan dipanjangkan saja. Nah, ini artinya kita tambahkan tab ya. Tab. Oke, kemudian di sini kita tambahkan lagi adalah suhu Celcius ya. Berarti kita harus menampilkan TC. C awal. Kemudian kita tambahkan tab lagi. Setelah itu kita tambahkan nilai TF. Baru kita bisa
masuk ke baris ini ya, TC sama dengan TC plus range. Oke, bagaimana tampilannya? Kita coba compile and run. Misalnya tadi ya 10, range-nya 10 juga, jumlah datanya 10. Enter. Nah, ini ada yang salah ya. Nah, artinya di sini kita belum menggunakan tanda enter ya. Oh, dan ini mestinya bukan TF seperti ini ya. Kita perlu ganti baris ya. Nah, ini yang lupa. So, ini pakai backslash n. Kita tes lagi ya. Execute, compile and run. Dia pas 10, kemudian 10 dan juga 10. Nah, oke, di sini sudah terlihat agak benar ya. Cuman kenapa yang ini masih di sebelah kanan ya? Nah, artinya masih ada yang salah sedikit. Tadi setelah su F mestinya ada karakter enter ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini tidak ada karakter enter ya. Nah, ini kita tambahkan karakter enter. Oke, kita jalankan lagi ya. Execute, compile and run. Nah, misalnya 10, juga 10, jumlah data juga 10. Nah, ini sudah lebih baik ya. Oke, kita dapat lihat di sini adalah 10 derajat Celcius sama dengan 50 Fahrenheit. Kemudian 20 sama dengan 68, 30 sama dengan 86, sampai 100 sama dengan 212. Nah, tapi tampilan ini masih kurang indah ya. Kenapa? Karena kita lihat posisinya ya. Posisinya si 50 dan sampai 212 ini masih agak terlalu ke kiri. Nah, untuk tampilannya lebih baik, kita dapat menggunakan input-output manipulator. Nah, di sini saya akan menghitung berapa sih karakter yang ada nih ya, dari suhu sampai tanda kurung kotak ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8. Oke. Tadi ya kata kuncinya kita menggunakan include input output manipulator, itu adalah io manip. Nah, di sini kita dapat mengatur agar tampilannya lebih baik ya. Di sini kita tambahkan set w ya. Set w ini 8 ya. Set w 8. Kita cek dulu. Ini 10, sekian 10, data 10. Nah, sudah terlihat lebih baik ya. Set W8. Artinya apa? Kita lihat ya, yang pertama yang sini ya. Yang di sini, nah ini artinya si angka 10 ini dia akan pindah. Tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dia akan mulai dari paling 8 ya, dan nomor 8 masuk ke yang pertama ya, ke 7 ya. Jadi ini 8, ini 7. Jadi kita mengatur jumlah space untuk 8 karakter ya. Nah, kalau 100 berarti dia ada tambah 1 ya. Ini akan lebih rapih ya. Tapi yang sebelah sini, ini kita masih belum atur ya. Coba kita atur lagi sama ya. Set W8 ya. Oke, kita coba lagi cek tools
compile and run. Masih 10. Nah, sekarang tampilannya menjadi lebih rapih ya. Ya, ternyata tidak sulit ya untuk membuat semacam tabel ya. Kalau kita lihat penjelasannya ya di sini, kita punya si out i ya di sini i, artinya nilai yang pertama adalah 1 ya. 1. Kemudian ini TC ya. TC yang pertama dia adalah TC yang kita input ya, yaitu TC yang kita masukkan. Kemudian TF, nilai TF ini adalah hasil dari proses konversi di baris ke-18. Kemudian nilai TC kita tambahkan dengan range ya. Jadi karena range-nya 10, kita berubah nilai TC yang baru menjadi 20. Nah, nilai I ini bertambah 1 ya, jadi 2. Nah, karena kondisinya ini akan balik lagi ya, dari sini dia akan balik lagi untuk mengecek apakah I kurang dari sama dengan N. Nah, nilai I yang baru adalah 2. Nah, sedangkan nilai N-nya tetap ya tadi adalah 10. Oke, mungkin biar lebih mudahnya saya coba gambarkan ya di sini. Oke, saya pakai tablet, masukin monitor 1. Oke, kita gunakan software Epic Pen ya, biar saya bisa menulis. Kita kasih warnanya warna biru ya. Oke, kita balik lagi ya. Tadi di sini dia ya, nilai N-nya, tadi kan dia nilai N-nya sudah berubah ya. Nilai N-nya, nilai I-nya ya. Nilai I-nya itu jadi I sama dengan 2. Kemudian dia dicek apakah dia kurang dari sama dengan 10. Dan ternyata masih benar ya. Sehingga masuk lagi ke baris yang ini. Dia masuk lagi ke baris ke-18. Nah, dia masuk ke baris 18. Kemudian dikonversi ya. Nah, TC-nya di sini, TC-nya dia sudah berubah menjadi TC yang sama dengan 20. Maka TF-nya pun menggunakan TC yang 20 tadi. Kemudian masuk lagi ke baris yang ini, artinya dia ditambahkan dengan range ya. Nah, nilai TC-nya di sini menjadi 30 ya. 20 plus 10 ya. Sama dengan 30. Kemudian nilai I-nya, nah, di sini menjadi I sama dengan 3. Kemudian karena I-nya sudah sama dengan 3, maka I-nya ini akan kembali dicek ya. Nih, I-nya ini dicek lagi, dia I sama dengan 3, apakah kurang dari atau sama dengan 10. Dan ternyata masih benar. Maka di sini TC-nya ya, TC yang dipakai adalah TC yang 30. Maka nilai TF-nya ini akan menyesuaikan. Dia akan menampilkan nilai TC di sini ya. TC yang di sini adalah 30. Kemudian TF yang hasil perhitungan baris ke-18. Di sini nilai TC-nya akan berubah menjadi 40 dan I-nya menjadi I sama dengan 4. Ini akan terus berulang-ulang ya, akan terus diulang terus sampai ketika kondisinya adalah dia tercapai ya. Ketika tercapai itu artinya ketika I-nya sama dengan 10 ya. Nah, ketika I sama dengan 10, dia masih kondisinya benar ya.
kurang dari sama dengan 10, maka yes. Ya benar, dikonversi. Kemudian nilai TC-nya adalah di sini menjadi TC-nya adalah 100. Maka TF-nya ini dia sudah berubah jadi yang 212 ya. 212. Kemudian dia menampilkan TC-nya 100 dan TF-nya 212. Nilai I di sini adalah 10. Nah, di sini nilai TC-nya ditambahkan menjadi berapa? 110. Dan nilai I di sini dia bertambah satu lagi menjadi I sama dengan 11. Nah, ketika ini kondisi ini terjadi, ketika dia dicek kembali, yaitu I sama dengan 11, apakah kurang dari atau sama dengan 10? Nah, ternyata dia salah ya. Ketika dia salah, maka baris yang ini tidak akan dieksekusi. Dia akan langsung ke return 0. Oke, itu adalah kurang lebih ya pemaparan dari bagaimana menggunakan struktur while. Tetap mengikuti kuliah saya, karena akan di video berikutnya saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan do while. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan lanjutkan ke video berikutnya.